Heyo, Perempuan Timur hadir kembali, yeay! Kali ini Perempuan Timur mau kasih info tentang 10 SMP terbaik di Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, Perempuan Timur mau kasih tahu bahwa bersekolah di mana saja itu sah-sah saja karena kesuksesan kamu ditentukan oleh dirimu sendiri, bukan di mana kamu bersekolah. Sekolah hanyalah sebagai penunjang. Hanya terkadang jika kamu bersekolah di sekolah yang mutunya lebih bagus, mungkin itu lebih memicu semangat belajarmu. Apalagi jika siswa-siswi di sekolahmu pintar-pintar, maka mau tidak mau kamu harus bisa bersaing dengan teman-temanmu. Dan inilah 10 SMP terbaik di NTT versi Perempuan Timur. Pertama, SMP Dian Harapan Kupang. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah bertaraf internasional di NTT yang dibangun oleh Lipo Group. Sekolah ini terletak di Jalan Bakti Karang nomor 30 Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Sekolah ini sudah terakreditasi A loh. Gedung sekolah ini bisa dikatakan sebagai SMP dengan gedung tertinggi di NTT, yaitu 7 lantai. Kalian juga tidak perlu capek-capek naik tangga karena sudah ada liftnya. Fasilitas-fasilitas lain juga menunjang kegiatan belajarmu dan pastinya bikin kamu nyaman. Seperti kelasnya ber-AC, aulanya yang luas dilengkapi dengan sound system, perpustakaan yang luas dilengkapi dengan buku-buku, ada kantin sekolah yang bersih, ruangan komputer, ada ruangan musik, laboratorium, dan toilet super mewah. Bisa kalian lihat sendiri di video ini bahwa sekolah ini didesain dengan sangat bagus dan fasilitasnya sangat lengkap. Selain itu juga ada lapangan basket yang super luas. Selain fasilitasnya yang bagus, guru-gurunya juga berkualitas loh. Maka tak heran sekolah ini selalu masuk 10 besar dengan nilai ujian nasional tertinggi di Nusa Tenggara Timur. 2. SMP Lentera Harapan Kupang. SMP Lentera Harapan Kupang atau SMP Kristen 1 Kupang merupakan salah satu sekolah swasta terbaik di NTT yang beralamat di Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. SMP ini sering mendapat peringkat 1 terbaik di NTT dan sudah terakreditasi B+. Sekolah Lentera Harapan ini tersebar di seluruh Indonesia dan di NTT sendiri sekolah ini berada di 3 wilayah, yaitu di Kupang, Rotendao, dan Labuan Bajo. Program unggulan sekolah ini adalah setelah ujian nasional, para siswa-siswi diwajibkan untuk magang selama 1-2 minggu sebagai salah satu syarat kelulusan. 3. SMP Swasta Santo Yohanes Bregmans Todabelu Mataloko atau Seminari Mataloko. SMP Santo Yohanes Bregmans Todabelu Mataloko didirikan pada tanggal 15 September 1929 dengan status kepemilikannya adalah Keuskupan Agung Ende. SMP ini terletak di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dan sudah terakreditasi A. Saat ini sekolah ini dinahkodai oleh Romo Kristoforus Betu. Bagi masyarakat Flores dan NTT umumnya, sekolah ini sudah tidak asing lagi dan banyak orang tua yang berlomba-lomba agar anaknya bersekolah di sini. Merupakan sebuah kebanggaan tersendiri jika anak-anak mereka bisa menimba ilmu di Seminari Mataloko. Sekolah ini juga mewajibkan para siswanya untuk tinggal di asrama. Kedisiplinan di asrama maupun standar nilai yang tinggi membuat para siswa harus belajar keras agar mereka bisa bertahan sampai tamat. Jika nilainya di bawah standar atau melanggar aturan asrama, maka siap-siap deh dicedok atau dipindahkan ke sekolah lain. By the way, setelah Mimin mencari referensi tentang SMP terbaik di NTT, hanya Seminari Mataloko yang mempunyai website paling rapi dan bagus, dan hal tersebut sangat membantu untuk mencari segala informasi tentang Seminari Mataloko. 4. SMP N-Chips atau Nusa Cendana International Plus School. SMP ini beralamat di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dan sudah terakreditasi B.
Para siswa dan siswi di sekolah ini selalu diajari agar siap sedia untuk berkompetisi dalam berbagai event perlombaan baik lokal, nasional maupun internasional. Sekolah ini juga selalu masuk dalam urutan nilai ujian nasional tertinggi di Nusa Tenggara Timur. 5. SMP Seminari Pius 12 Kisol. Seminari Pius 12 Kisol disingkat Sanpio adalah sebuah sekolah seminari setingkat SMP dan juga SMA yang terletak di Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Lokasi sekolah ini terletak sekitar 9 km ke arah utara dari Kota Borong. Seminari Pius 12 Kisol mengambil nama Paus Pius 12 yang memberi izin pendirian seminari ini dan merupakan seminari terakhir yang didirikan pada masa pontifikal Paus Pius 12. Konon katanya sekolah ini adalah sekolah penghasil orang-orang hebat dari NTT, salah satunya Johnny G. Plate, Menkom Info periode 2019 sampai 2024. Seleksi untuk masuk ke SMP ini sangat ketat sehingga orang-orang yang bisa bersekolah di sini adalah orang-orang yang memang sudah pintar dan seminari hanya memformat mereka menjadi sedikit lebih pintar lagi. 6. SMPK Santa Teresia di Samakan, Kupang. Sekolah ini terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. SMPK Santa Teresia pertama kali dibuka pada tahun 1955 dan saat ini sudah terakreditasi B. Sekolah ini sangat dikenal dengan berbagai prestasinya. Para siswa dan siswi di sekolah ini banyak menoreh prestasi baik di tingkat provinsi, nasional, bahkan hingga internasional. Ada yang pernah mengikuti lomba Olimpiade Sains Nasional dan ada juga yang pernah mengikuti lomba matematika hingga tingkat internasional. Sekolah ini juga sudah beberapa kali melakukan program pertukaran pelajar dengan siswa di luar negeri. Pokoknya kualitasnya jangan diragukan lagi deh. Fasilitas-fasilitas yang disediakan di sekolah ini juga sangat mendukung bakat yang kamu punya. 7. SMPK Santo Claus Werang. Sekolah ini terletak di Manggarai Barat, tepatnya di Golondaring, Kecamatan Sanonggoang. Sekolah ini bernaung di bawah Yayasan Ernesto. Ernesto berasal dari nama Pater Ernest Dwasser, SWD, sang penggagas dan pendiri SMP juga SMA Santo Claus yang merupakan misionaris asal Swiss. Sekolah ini berdiri pada tanggal 2 Mei 1982. Sejak awal sekolah ini menerapkan model pendidikan semi-seminari. Untuk mencari informasi tentang sekolah ini, kalian bisa cek website sekolahnya yang super duper lengkap, rapi, dan teratur. Sistem penilaian di sekolah ini mencakup dua hal, yaitu di sekolah dan di asrama. Para siswa yang bertahan adalah mereka yang mendapat nilai bagus baik di asrama maupun di sekolah. Mereka juga sering meraih nilai UN tertinggi di NTT, maka tak heran jika sekolah ini juga merupakan sekolah terbaik di Nusa Tenggara Timur. 8. SMP Kartini Mataloko. SMP ini terletak di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dan merupakan salah satu lembaga pendidikan menengah yang dikelola oleh para biarawati Serikat SPSS. SMP ini menjadi salah satu lembaga favorit di Kabupaten Ngada khususnya dan NTT pada umumnya. Banyak lulusan yang saat ini menduduki jabatan strategis baik tingkat daerah hingga tingkat nasional. Sekolah ini hanya dikhususkan untuk remaja putri saja dan saat ini sudah terakreditasi A. 9. SMPK Santa Ursula Ende. Sekolah ini terletak di Kabupaten Ende dan berdampingan dengan SMAK Suradikara. SMPK Santa Ursula berdiri pada tahun 1989 setelah menutup SPG. Lembaga pendidikan ini dikelola oleh Yayasan Nusa Taruni Bakti yang adalah milik para suster Ursulin. SMP ini menjadi salah satu SMP terbaik dan sudah terakreditasi A. Di beberapa hasil ujian nasional, sekolah ini juga berada di peringkat yang lebih baik dibandingkan SMP lain di kota Ende. Yang bikin kamu betah di sekolah ini adalah perpustakaan yang super nyaman dan koleksi bukunya yang tergolong lengkap, juga teman-teman dari berbagai daerah. 10. SMP Kristen Mercusuar Kupang.
Sekolah ini sudah terakreditasi A dan mempunyai gedung 5 lantai dan berlokasi di Naikoten, Kota Kupang. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah bergengsi di Kupang yang dilengkapi dengan AC, TV, dan juga CCTV di setiap ruangan. SMP Mercusuar Kupang mempunyai banyak kegiatan ekstrakurikuler yang tentunya tidak membuat kamu jenuh atau bosan belajar di sekolah. SMP ini juga berhasil menduduki peringkat-peringkat terbaik di hasil ujian nasional di Nusa Tenggara Timur. Dan itulah 10 SMP terbaik di Nusa Tenggara Timur yang selalu berada di peringkat tertinggi ujian nasional. Nah, kalau kamu alumni dari SMP mana? Buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.